Hai semua, Assalamualaikum. Seneng banget kalau lagi hari libur bikin cemilan kesukaan anak-anak, yaitu roti gepeng isi coklat yang rasanya enak banget. Rotinya empuk dan lembut walau tanpa mixer dan tanpa diulen sama sekali ya. Isiannya juga bikin sendiri jadi lebih puas ya bun. Oh ya, ini juga tanpa oven dan tanpa digoreng ya. Jadi cocok banget buat yang belum punya mixer atau oven, bisa pakai resep ini. Pokoknya simple banget deh bikinnya. Bahannya juga sangat sederhana, cuma butuh 20 sendok makan tepung saja. Hasilnya jadi banyak banget. Jadi yang penasaran gimana cara bikinnya, simak video ini hingga akhir. Oke, tanpa berlama-lama, mari langsung saja kita ke tahap membuatnya. Untuk yang pertama, siapkan panci di atas kompor, masukkan 2 bungkus coklat toast drink. Kemudian tambahkan 30 gram atau 2 sendok makan gula pasir, 20 gram atau 2 sendok makan tepung terigu protein sedang ya. Kemudian kita aduk-aduk seperti ini supaya tercampur rata. Dan setelah tercampur rata, masukkan 150 ml susu cair. Selanjutnya kita aduk kembali sampai semuanya larut dan tercampur rata. Ini dalam keadaan kompornya belum kita nyalakan ya bun. Dan setelah tercampur rata, nyalakan api kompor. Kita akan masak dengan api sedang saja sambil terus diaduk-aduk sampai menggumpal, mengental, dan meletup-letup. Nah, setelah adonannya sudah menggumpal, sudah mengental, dan meletup-letup seperti ini, kemudian yang terakhir masukkan 20 gram atau 1 sendok makan margarin. Kemudian ini kita aduk-aduk kembali sampai tercampur rata dan menggumpal ya. Oke, setelah menggumpal seperti ini sudah siap kita angkat ya bun. Sekarang saya akan pindahkan ke wadah yang lain. Kita masukkan ke dalam mangkuk. Jangan lupa ditutup dengan plastik supaya tidak kering di bagian atas. Dan setelah selesai, ini bisa kita sisihkan dulu ya. Oke, selanjutnya kita akan bikin bahan rotinya. Masukkan 200 gram atau 20 sendok makan tepung terigu protein sedang. Tambahkan 30 gram atau 2 sendok makan gula pasir, 3 gram atau 1 sendok teh ragi instan. Kemudian ketiga bahan kering ini saya aduk menggunakan spatula sampai tercampur rata. Oke, setelah tercampur rata, selanjutnya masukkan 1 butir kuning telur dan 110 ml atau 18 sendok makan air hangat. Selanjutnya adonan ini kita aduk-aduk kembali menggunakan spatula sampai setengah kalis. Oke, setelah adonannya sudah setengah kalis seperti ini, untuk yang terakhir masukkan 1/4 sendok teh garam dan 20 gram atau 1 sendok makan margarin ya. Selanjutnya kita akan lanjut kembali mengaduk adonan ini menggunakan spatula sampai benar-benar tercampur rata dan adonannya kalis, tidak menempel sama sekali di spatulanya ya teman-teman. Jadi harus sabar, kita aduk-aduk seperti ini. Untuk mengaduknya ini perlu waktu kurang lebih 5-7 menit saja ya. Nah, ini adonannya sudah kalis dan tidak lengket lagi di spatulanya ya, seperti ini. Dan selanjutnya ini akan kita resting sambil ditutup selama kurang lebih 30 menit. Tidak lama-lama ya teman-teman supaya tidak overproofing. Oke, setelah 30 menit bisa dibuka. Ini sudah lumayan mengembang ya teman-teman. Kemudian kita taburi dengan tepung terigu supaya tidak lengket. Lalu kempiskan adonan. Dan saya akan mengambil adonan dan saya akan pindahkan ke meja kerja ya. Ini walaupun tidak diulen, setelah kita resting hasilnya lembut banget teman-teman. Lembut sekali. Kelihatan dari teksturnya ya.
Oke, sekarang kita pindah ke meja kerja dan saya akan bagi-bagi adonan ini menjadi 15 bagian. Dan per bagiannya ini saya timbang sebanyak kurang lebih 25 gram. Atau bisa dikira-kira saja jika teman-teman belum punya timbangan ya. Oke teman-teman, setelah semuanya selesai kita timbang dan kita bagi menjadi 15 bagian, kemudian kita taburi dengan tepung terigu dan saatnya sekarang saya akan rounding seperti ini ya, sampai benar-benar bulat dan halus. Lakukan cara yang sama sampai selesai. Oke, setelah semuanya selesai seperti ini, sekarang kita akan resting kembali selama kurang lebih 20 menit saja ya. Jangan terlalu lama. Nah, setelah 20 menit ini bisa dibuka. Hasilnya sudah mengembang kembali ya. Dan sekarang saatnya saya akan beri isian. Ambil satu adonan kemudian taburi dengan tepung terigu dan kita pipihkan seperti ini. Setelah pipih, selanjutnya kita semprot isiannya ke dalam adonan. Ini untuk isiannya sudah saya masukkan ke dalam plastik segitiga ya. Dan selanjutnya kita tutup sampai benar-benar rapat, jangan sampai ada yang terbuka ya. Dicubit-cubit saja sampai semuanya tertutup rapat dan kita pipihkan. Nah, seperti ini teman-teman hasilnya. Lakukan cara yang sama sampai selesai ya. Oh iya teman-teman, untuk isian coklatnya ini sangat pas dibagi 15 biji ya, atau 15 butir. Jadi ini gak ada sisanya sama sekali, pokoknya ini pas banget untuk takarannya ya. Oke, setelah semuanya selesai kita isi, selanjutnya kita istirahatkan kembali selama 15 menit. Dan setelah 15 menit hasilnya sudah cantik banget, mulus dan mengembang lagi ya. Oke, sekarang saatnya kita matangkan roti gepengnya dengan pan yang sudah saya panaskan ya. Kita masukkan satu-satu seperti ini. Dan setelah selesai jangan lupa kita tutup. Dan ini akan kita masak kurang lebih 5 menit dengan api paling kecil saja ya. Dan setelah 5 menit bisa dibuka, kemudian bisa kita balik. Nah, ini untuk tepung terigunya ada yang masih menempel ya, tapi tidak masalah karena nanti bisa kita buang. Oke, setelah kita balik bisa tutup kembali dan kita masak kembali kurang lebih 5 menit lagi. Nah, setelah 5 menit ini udah mateng, siap kita angkat semuanya ya. Hasilnya cantik banget, gak ada yang gosong sama sekali ya. Sekarang kita angkat dan lakukan pemanggangan dengan cara yang sama sampai selesai. Dan tara, ini dia hasilnya, resep roti gepeng isi coklat yang rasanya enak banget. Rotinya lembut, empuk walau tanpa mixer dan tanpa diulen sama sekali ya. Ini hasilnya super mulus banget, cantik sekali, tidak ada yang gosong ya. Rotinya ini sangat lembut, isiannya juga sangat lembut ya teman-teman. Saya jadi tidak sabar untuk mencobanya. Bismillah. Wow, rasanya bener-bener enak banget teman-teman. Manisnya pas, isiannya juga enak banget. Pantesan anak aku tuh suka banget dengan roti gepeng yang aku bikin sendiri. Kalian wajib coba ya bun, karena ini sangat recommended. Anak-anak pasti suka. Nah, untuk teman-teman di rumah yang ingin mengemasnya bisa menggunakan plastik OPP ukuran 10 seperti ini ya. Cantik banget. Lakukan pengemasan dengan cara yang sama sampai selesai ya bun. Dan terima kasih banyak untuk semua yang sudah nonton video ini hingga akhir. Dan untuk teman-teman yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa dukung channel ini dengan cara like,
komen, share, dan subscribe. Jangan lupa juga aktifkan tombol lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di next video.